Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Jadi sistem pernafasan itu sendiri merupakan tempat berlangsungnya pertukaran udara, yaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, biasanya kita sebut dengan istilah bernafas. Nah, kemudian bernafas itu sendiri merupakan kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen. Jadi yang kita hirup atau biasanya kita sebut dengan udara yang kita hirup itu adalah gas oksigen, sedangkan yang kita keluarkan itu merupakan gas karbon dioksida. Saluran manusia pernafasannya terdiri dari 6 saluran. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah laring, yang ketiga adalah trakea, yang keempat adalah bronkus, yang kelima bronkeolus, dan yang keenam adalah alveolus. Nah, dari bronkus ini kemudian ke bronkeolus dan alveolus biasanya kita sebut dengan istilah paru-paru. Jadi tiga ini merupakan bagian dari paru-paru, sehingga kalau kita melihat organ-organ pernafasan itu ada hidung, ada tenggorokan, dan ada paru-paru. Seperti itu. Selanjutnya yang pertama, saluran pertama yaitu saluran hidung. Nah, saluran hidung ini dia merupakan saluran pernafasan yang pertama kali. Seperti ini letaknya ada di sini. Di dalam hidung ini dia terdapat rambut dan juga selaput lendir. Nah, fungsinya rambut adalah untuk menyaring udara yang masuk. Seperti fungsi ini yang pertama, menyaring udara yang masuk itu dibantu oleh rambut-rambut yang ada pada hidung. Kemudian yang kedua, ini menyesuaikan udara yang masuk dan menyesuaikan kelembapan sesuai dengan kondisi tubuh. Ini dibantu oleh selaput lendir yang ada pada hidung. Jadi selaput lendir yang ada pada hidung itu membantu fungsi yang kedua ini. Nah, kemudian saluran yang kedua ini kita sebut dengan saluran laring atau pangkal tenggorokan. Artinya yang kalian lihat sini yang memanjang ini merupakan tenggorokan atau trakea. Nah, sebelum sampai pada tenggorokan, di bagian pangkalnya di paling atas ini kita sebut dengan laring. Nah, pada laring ini dia terdapat sebuah katup. Di sini ada sebuah katup yang kita sebut dengan epiglotis. Nah, katup ini dia berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Jadi kalau kita sedang makan, maka epiglotis ini dia akan menutup saluran pernafasan. Karena kalau kita makan, kemudian saluran epiglotis dari pernafasan itu sama-sama terbuka, maka kita bisa tersedak. Jadinya kalau kita makan itu kan merupakan saluran pencernaan. Kalau saluran pencernaan itu terbuka, maka saluran pernafasan itu harus tertutup. Kalau saluran pernafasan yang tertutup, maka saluran pencernaan yang terbuka. Artinya salah satu yang terbuka, jadi tidak bisa terbuka dua-duanya. Kalau terbuka dua-duanya, maka ketika kita makan kita akan tersedak. Seperti itu. Jadi di sini fungsi dari epiglotis itu. Jadi dia berfungsi untuk menutup saluran pernafasan ketika makan dan menutup saluran pencernaan ketika kita bernafas. Selanjutnya, saluran ketiga adalah saluran yang disebut dengan trakea atau batang tenggorokan. Jadi yang kalian lihat memanjang ini tenggorokannya itu kita sebut dengan trakea. Trakea ini seperti yang kalian lihat, dia terdiri dari tulang rawan yang berbentuk cincin, yang berbentuk gelang. Nah, seperti ini ya penjelasannya. Trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, kemudian pada dinding trakea juga ada selaput lendirnya. Nah, selaput lendir ini juga terdiri dari sel-sel rambut getar, fungsinya untuk menyaring debu atau zat lainnya yang masuk bersama udara. Jadi selain disaring pada hidung,
penyaringan debu itu juga dilakukan pada tenggorokan, sehingga kalau ada debu yang berhasil lolos di lubang hidung, maka dia akan disaring kembali pada tenggorokan. Yang keempat, saluran yang keempat kita sebut dengan saluran bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah trakea. Trakea ini kemudian dia bercabang menjadi dua, bercabang ke kanan dan juga bercabang ke kiri. Nah, cabang inilah yang berbentuk huruf V terbalik ini, dia yang kita sebut dengan bronkus. Nah, bronkus itu sama susunannya dengan trakea, dia juga tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, kemudian di sini bronkus ini, yang bronkus kiri itu akan menuju paru-paru kiri, yang bronkus kanan menuju paru-paru kanan, seperti ini. Selanjutnya yang kelima, saluran yang kelima adalah saluran bronkeolus. Nah, kalau kalian melihat di sini ada bronkeolus ya yang bercabang, bronkus kanan, maka bronkus ini akan bercabang-cabang lagi. Ya, seperti ini. Ini yang kalian lihat adalah bronkus. Maka bronkus akan bercabang lagi, bercabang, kita sebut dengan bronkeolus. Jadi bronkus bercabang lagi menjadi bronkeolus. Bronkeolus ini sudah beda strukturnya, jadi dia tidak terdiri dari tulang rawan, namun susunan penyusunnya merupakan sel-sel otot polos. Jadi bukan tulang lagi, tapi merupakan hanya otot. Dan saluran yang terakhir ini adalah saluran alveolus. Nah, kalau kalian lihat di sini gelembung-gelembung yang seperti ini, gelembung-gelembung inilah yang kita sebut dengan alveolus. Alveolus ini merupakan akhir dari saluran pernafasan. Nah, kemudian juga alveolus ini dia memiliki dinding yang tipis dan dipenuhi oleh kapiler darah, sehingga di sini terjadi pertukaran gas. Jadi pertukaran gas itu terdapat pada alveolus. Ada pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu bertukar di alveolus, seperti itu. Nah, kita sampai pada penghujung materi, yaitu tentang latihan soal. Jadi latihan soal ini ada 5 latihan soal. Silahkan kalian jawab 5 soal ini dengan jawaban yang sangat tepat. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.